Selamat pagi teman-teman semua, selamat datang di Artfire, Arasya Inspiring Podcast. Nah, sebelum kita lanjut gitu ya, kenalin dulu mungkin wajah rada baru gitu ya. Saya Talita Fatihah, apa dari Bioteknologi 2023, dan di kesempatan ini tentunya saya nggak sendirian nih, ada alumni Arasya dari tahun-tahun lama gitu. Tahun-tahun lama, siap. Betul, tapi pastinya kayak masih di UB juga Masih di nih UB ya. Oke, gitu. boleh kenalan dulu nih dengan Mas siapa? Perkenalkan, aku Rizky Putra Samudra, sekarang jadi staff di Center of Excellence Bioenergy and Biorefinery di bawah Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. Baik, berarti bisa dipanggil Mas Kiki ya? Mas Kiki, ya Siap Mas Kiki. Kiki. Jadi mungkin teman-teman masih belum kenal nih sama Mas Kiki gitu Betul, ya. Nah, Mas Kiki ini merupakan alumni dari Arasya FTPUB. Kalau misalnya boleh di-elaborate sedikit gitu ya, Mas Kiki udah menempuh S2 di FTP betul. juga ya Di Mas FTP ya. juga. Terus juga pernah meraih juara KC Emas Pimnas Waduh, gitu ya, tahun 2022 Mas. 2020 Oh, itu, 20 itu 2020. Pimnas COVID pertama itu sebenarnya. Waduh, berarti online atau offline tuh Mas? Online kayak gitu tuh. Itu Oh, hampir, bahkan wow. itu dulu itu hampir nggak ada Pimnas Oh, tapi karena COVID. dijadiin gitu ya. Tapi kayaknya dari semua reviewer atau juri itu mengusahakan ayo tetap ada Pimnas karena proposal udah masuk, Oh iya. udah pendanaan, masuk pendanaan, dan akhirnya Pimnas itu tetap ada kayak Baik. gitu. Berarti itu the only yang timnas online atau Eh enggak? the first mungkin. Oh, the Karena first. setelahnya itu kan tetap ada yang online setahu 2021 Hmm. tuh kayaknya juga masih online gitu. Oke, Tapi oke, online oke. full protokol juga. Oh Jadi iya. nggak boleh dalam satu, walaupun online Zoom, nggak boleh Heeh. dalam satu ruangan, Oh kayak gitu. gitu-gitu. Interesting banget ya Iya, Mas ya. makanya. Oke, oke. Berarti selain itu juga berarti Mas ini terlibat aktif gitu ya dengan berbagai proyek dosen. Jangan disebut proyek sih Berarti apa tuh sebenarnya. disebut itu? Karena kalau kita sebut proyek, dosen itu bukan seorang kayak kontraktor atau seorang vendor ya kan. Jadi lebih kayak penelitian atau pengabdian. Nah, Oh, biasanya oke. penelitian pengabdian itu didanai oleh hibah kayak gitu. Hmm. Hibah bisa dari kementerian, bisa dari UB sendiri Hmm. atau dari FTP sendiri, atau mungkin kalau misalnya pengabdian bisa ke program CSR dari perusahaan-perusahaan kayak Oh, gitu oke, sih. oke, oke. Berarti sekarang Mas tinggalnya di Malang nih. Tinggalnya di Malang Oke. karena memang orang tua sebenarnya asli Malang tapi merantau ke Kalimantan Timur ya. Oke. Kalau misalkan spill dikit, itu nama kabupatennya adalah Kabupaten Pasir. itu Oke. itu masih sejam atau 2 jam ke IKN. Patokannya Jauh tuh sekarang ya. enak tuh. Iya. Patokannya sekarang ada kayak IKN. Kalau PKN. dulu mungkin ada beberapa mahasiswa yang dari Kabupaten Pasir itu ya, itu bilangnya pasti Balikpapan. Karena taunya cuma antara orang lain tuh Balikpapan atau Hmm. Samarinda. Tapi ya ayolah, kita udah punya nama baru nih. Kita punya Pasir ini. Jadi kalau menurutnya Pasir sebelah mana? Sejam atau 2 jam dari IKN. Kayak Oke. gitu Kalau dari sih. Balikpapan tuh berapa jam tuh? Waduh, kalau dari Jauh Balikpapan banget tuh itu ya lebih Mas. jauh karena Oke. biasanya dia ada dua pilihan. Kita bisa nyebrang laut dulu, Oke. bukan laut sih, hitungannya teluk gitu, naik kapal 1 jam, terus nanti perjalanan daratnya 2 sampai 3 jam. Kayak gitu. Jauh ya, jauh ya. Jauh. Jadi memang kalau konsepnya pulang kampung itu 1 hari full. Hmm. Jadi kalau ada jatah libur 1 minggu, ya berarti cuma 5 hari tuh di kampung Iya, dua halaman. hari Dua pulang hari pergi. pulang pergi, kayak gitu. Oke. Jadi selamat datang kembali gitu ke Iya, ARSC ya Mas betul. Kiki. Gimana kabar Di hari ini nih? RSC. Siap banget, dan aku seneng banget ya. Mungkin salam buat kating-katingku, PH-PH aku dulu ya. Ada Mas Adi, ada Mas Dimas Tiaji, pokoknya semua yang dulu membantu juga prosesku di Aris ataupun di FTP. Karena dulu ya bisa Pimnas, bisa ikut lomba ABCD, bisa kenal dosen. Itu masuknya pasti dikenalin sama kakak-kakak, PH, staff, atau siapapun yang ada di RSC Hmm. kayak gitu. Jadi awalnya itu kan pasti kita masuk FTP, dulu itu adalah Pimnas, Pimnas dan Pimnas Iya. gitu kan. Jadi memang di-build awalnya dari PKM Pimba kayak gitu. Mhm. Jadi mentorku dulu itu namanya Mas Ahmad Naban, itu TIP 2015, itu yang mengenalkan aku ke Pak Angki Wahyu Putranto dari teknik bioproses ya. Itu dari situ udah mulai tuh, oh ternyata kalau kenal dosen itu seperti ini gitu. Terus ada enaknya dan ada enaknya banget ya. Karena kalau misalkan kita bilang enaknya, kita dibantu untuk berpikir, kita dibantu untuk ide-ide, tapi mungkin yang enaknya banget itu lebih kayak
tuntutannya gitu loh. Karena kan pasti semua orang punya idealisme kayak gitu. Dan konteksnya ketika kita join lomba dengan pembimbing dosen, itu bukan dilihat kita itu cuma pengen menang lomba gitu loh. Tapi alat atau produk atau ide itu di build up lagi jadi sebuah riset kayak gitu. Jadi memang mungkin ini juga tips buat teman-teman yang sekarang mau lomba ya. Kalau kalian sudah punya kepikiran skripsinya apa ya, yang angkatan 2022 mungkin ya, itu kalau kalian punya lomba apa, mungkin bisa jadi skripsi kamu dari lomba itu, kayak gitu. Alat atau produk atau ide apapun bisa ditarik dari situ gitu loh. Jadi jangan berpikir lomba itu adalah sesuatu yang hal selesai lombanya, dapat medalinya, dapat pialanya, udah. Jangan, jadi rugi banget gitu. Kamu kalau mau ikut lomba lain, bikin ide baru, malah ngebuild dari nol lagi. Terus yang kemarin jadi apa gitu. Justru itu, jadi yang kemarin sudah ada, dikembangkan lagi, atau malah dihilirisasi. Konteksnya yaitu tadi, jatuhnya ke pengabdian. Gimana caranya hasil ide pemikiran kamu itu bisa menjadi manfaat untuk di sekitar gitu loh. Nggak harus orang yang jauh, tapi bisa jadi ibu kos kamu atau bapak kos kamu atau warga di sekitar yang ada di sekitar tempat tinggal kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Oke, oke, itu udah berat banget tuh ya Iya dibahas gitu sebenarnya. ya Mas. Oke. Tapi berarti mau tanya nih Mas, berarti Hmm. kesibukan Mas sekarang ini apa? Apakah mungkin teman-teman belum tahu nih Mas tuh udah lulus S1 kah? Udah lulus Oh, S2 kah? Gitu. oke, kalau misalkan S1 aku di angkatan 2018 ya. Terus di S2-nya aku masuk di tahun 2022. Dan cerita sedikit, pada saat tes masuknya kan online tuh S2, itu aku lagi ada di Gorontalo, itu lagi audiensi sama bupati di sana. Bupatinya Bone Bolango, Pak Hamid Pou itu bersama jajaran dinas. Jadi orang-orang lagi audiensi, aku di pojok ngerjain soal masuk S2 tuh pada Wow. saat itu. Jadi ibaratnya kayak, kok hidup sesibuk ini sih di masa itu ya, kayak aku lagi mau pengabdian loh, besok aku udah berangkat ke desa gitu loh. Tapi sekarang aku harus daftar dulu S2 nih biar kelar. Karena apa? Di desanya sinyal itu sulit. Pasti sih. Di sana itu sinyal itu kita rebutan banget. Itu 2021 ya. Sorry, itu 2022. Di tahun 2020 bahkan tidak ada sinyal internet. Wow. Jadi kamu cuma bisa teleponan pakai pulsa biasa. Oke. Listrik, yang namanya listrik, itu di tahun 2020 itu listriknya masih bisa pakai jam 6 sore sampai jam 6 pagi, itu pakai panel surya PLTSA. Wow. Jadi pembangkit listrik tenaga surya gitu kan, PLTS sorry. Itu besar memang di sana, memang dibuat di sana. Tapi di tahun selanjutnya itu udah mulai rusak. Yang rusak bukan bukan panelnya, tapi seperti biasa baterai gitu. Hmm. Jadi makanya sekarang baterai diangkat isunya segala macam itu ya, karena baterai itu mudah rusak dalam artian dibandingkan semua perangkat yang lain. Dan 2022 itu listrik cuma sampai jam 6 sore sampai jam 11 malam karena pakai diesel. Setelah itu udah nggak ada listrik. Oh gitu. Itu berarti emang jauh banget gitu Jauh dari. banget. Jadi itu daerah namanya di tengah Taman Nasional Bogani Nani Wartabuni. Di sana itu. Itu di Gorontalo. Transportnya 4 jam. Kalau misalkan lagi kering jalannya nggak hujan, itu naik trail. Videonya ada, itu cari aja di YouTube, itu ada Pinogu Bertumbuh namanya. Nama kakaknya kita bawa, nama desanya Pinogu. Itu udah 4 tahun di sana dan itu. Jadi kalau misalkan lagi jalannya bagus itu 4 jam. Tapi kalau misalkan jelek itu bisa 10 jam. Kayak gitu. Dan kalau ditanya, "Oh, kakaknya itu berarti apa mahasiswanya yang berangkat?" Enggak. Yang berangkat itu dari dosen-dosen juga. Kalau dari FTP itu yang pernah berangkat Prof. Bambang Susilo, terus Prof. Singgi dari TIP, terus Pak Yusron, Pak Yusron Iya. Sugiarto juga pernah berangkat ke sana. Kalau ditanya testimoninya, wah pasti mereka bilang nggak ada yang sama kayak Pinogu kayak gitu. Pasti itu di situ. Nah, setelah KKN di situ, lanjut sambil S2, S2 sambil ikut proyeknya dosen-dosen. Dan tesis aku itu adalah salah satu tesis yang terintegrasi dengan program hibah yang ada di UB. Namanya Hibah Guru Besar. Jadi memang luar biasa. Ini mungkin sambil ngenalin program juga ya. Jadi Boleh, hibah boleh. itu dari dosen itu profesor itu wajib bukan membantu ya, mengintegrasikan program penelitiannya
dengan tesis mahasiswa kayak gitu. Jadi memang harus supporting, sistemnya itu kayak supporting UKT-nya kamu kayak gitu gitu. Jadi kayak kalau di luar negeri itu kalau nggak salah ini S2 by research kayak gitu. Oke. Jadi bukan memang cuma kuliah, tapi memang selama kuliah itu sambil riset gitu. Jadi nggak nunggu tesis baru riset, tapi udah dari awal kuliah udah riset duluan gitu. Karena outputnya kan ya mungkin rata-rata kalau misalkan orang masuk S2 itu adalah pengennya pasti jadi dosen, jadi akademisi, atau kalau misalkan sekarang mungkin harapannya bisa kerja di BRIN kayak gitu, atau mungkin studi abroad lagi keluar buat jadi peneliti di luar negeri malah gitu sih. Oke, oke. Berarti itu udah lengkap ya. Berarti saya tidak tahu Iya. nanti kesibukannya Mas apa gitu ya. Iya betul Oke, betul. tapi pasti ketika setelah lulus gitu ya Ah, Mas. Berarti Mas lulus tahun berapa? aku tahun 2022 itu. Oke, tahun 2022 Iya itu berarti 2022. apakah langsung apply untuk S2 atau kayak Hmm. aduh mau kerja dulu ya atau mau Nah, apa ya. ini gimana tuh proses berpikirnya Mas? Itu prosesnya adalah itu banyak orang yang meyakinkan ya. Jadi memang kalau ditanya pasti sekitar itu meyakinkan untuk S2, tapi kalau dari diri sendiri tuh kayak kenapa harus S2 sekarang gitu. Karena aku pengen kayak terjun dulu ke dunia industri atau apapun itu gitu. Nah, titik aku menentukan di S2 itu karena aku mikir gini, oh mumpung aku masih rajin nulis, konteksnya gitu. Karena apa? Kalau misalkan nanti mungkin katakan aku udah langsung kerja, terus mungkin lebih seneng ibaratnya cari income kayak gitu, sebelum udah dapet income segala macam itu akan lebih sulit lagi mengembalikan niat untuk S2 dan harus dicita-citakan bahwasanya dari kecil tuh memang mau jadi dosen gitu. Walaupun nggak ada orang tua atau keluarga yang jadi dosen, kayak lihat aja kayaknya dosen itu adalah suatu pekerjaan yang bisa berkembang terus gitu loh. Ya di samping isu-isu apa segala macam itu ya aku nggak mau bahas lagi ke sana, tapi seperti menjadi dosen itu hal yang menarik dan akan bisa terus berkembang gitu. Makanya aku yakini lagi, oh aku harus S2 dulu kalau memang mau jadi dosen. Dan aku pengennya awalnya S2-nya di semester genap. Atau misalkan aku lulus kemarin tuh di bulan Juni, sorry di bulan Mei gitu aku lulus S1. Nah itu kan ada satu semester ganjil sebelum semester genap. Nah aku pengen semester ganjil itu udah istirahat dulu gitu loh, terus masuk semester genap. Tapi ada temanku namanya Harki Himawan itu yang pengen bareng S2 juga. Ayo Ki, kita kita S2 sekarang aja gitu. Ibuku juga bilang gitu, orang tua tuh juga bilang sekarang aja S2, dan dosen juga support juga akhirnya. Dosen bilang sekarang aja, udah ngapain nunggu lagi, kalau ujung-ujungnya kamu S2 ngapain harus nunggu satu semester gitu loh. Ya udah akhirnya masuk di S2. Wah ketika udah masuk S2, kalau dibilang lebih berat S2 atau S1, aku bilang lebih berat S1. Kenapa tuh? Karena S1 kita peralihan dari anak-anak SMA, ya. Kenapa sebut anak-anak? Ya memang anak-anak gitu loh. Ke suatu hal yang sangat mandiri ya, dituntut mandiri di S1 dan harus bisa mengatur dalam artian kamu belajar bukan hanya untuk dirimu ya, tapi harus juga berkontribusi dalam organisasi atau masyarakat gitu dengan tuntutan nama mahasiswa itu tadi, itu menjadi suatu hal yang berat. Nah, ketika masuk S2, kamu udah jalanin selama 4 tahun gitu. 2 tahun sisanya ini S2 itu udah kayak kamu ngejalanin sesuatu yang pasti lebih ringan. Karena apa? Dari SKS lebih sedikit kayak gitu. Terus ujiannya di S2 itu malah bukan karena tuntutan dari akademik apa segala macam, tapi lebih mengatur diri sendiri. Karena kelonggaranmu SKSmu yang sedikit, ayo kamu waktumu yang sisa ini untuk apa? Apa yang mau kamu pakai? Selama 1 minggu itu kamu paling kelas cuma 4 5 gitu. Kalau sudah selesai kelas mau ngapain? Mau kemana? Dan nanti kalau sudah selesai kuliah kan itu kuliah itu cuma 2 semester, 2 apa 3 semester ya, kalau S2 itu aku lupa, padahal baru kemarin ya. Jadi intinya setelah kuliah itu kayak dilepas banget, ya kamu mau ngerjain tesis silahkan gitu, tapi itu sebuah keharusan, kamu lulus itu wajib ya kan, harus tuh lulus itu, tapi kamu punya kelonggaran di situ. Nah kelonggaran itu kalau sudah ibaratnya kamu lebih sambil cari kerja apa segala macam itu akan terisi, tapi jangan sampai keterusan keasikan di apa dicari kerja aja gitu loh, sedangkan S2-nya mandek kayak gitu. Dan itu tadi kalau S2, kalau S1 kita itu fokusnya skripsinya adalah memecahkan masalah,
kalau S2 ini menguraikan masalahnya itu gitu. Menguraikan dan memberikan rekomendasi atas memberikan rekomendasi atau jawaban dari masalah yang ada kayak gitu. Ya udah, jadi selama S2, dan aku S2 bukan S2 yang cepet-cepet banget, aku lulus di 5 semester karena itu pun udah kayak dipaksa banget ya sama dosen-dosenku, pembimbingku, karena bukan, kalau aku bilang bukan karena terlalu sibuk di project gitu, tapi karena memang yang sebelumnya aku bukan orang lab banget, harus berkutat dengan yang lab banget. Yang awalnya skripsiku adalah karena lanjutan timnas ya, itu pengeringan, itu masuk ke reaksi-reaksi kimia yang hubungannya dengan biodiesel kayak gitu. Jadi yang dulunya fisika dan ibaratnya sesuatu yang tampak ya, kalau namanya pengeringan itu kan kita bisa lihat nanti perubahan warna apa segala macam, tapi kalau kita masuk ke kimia seperti biodiesel, esterifikasi, transterifikasi, dan teman-temannya itu, kita nggak lihat tuh ini reaksinya benar-benar berhasil apa enggak sih kayak gitu. Dan baru ketahuan ketika pengujian, ketika lab. Nah, di drill untuk bisa masuk ke dalam lab itu bukan sesuatu yang mudah untuk aku gitu, sehingga butuh waktu lebih banyak. Karena memang dari awal ketika aku menjadi asisten dosen ya, ikut sama dosen, membantu dosen, membersamai dosen, itu aku dalam konteks pengabdian gitu. Jadi gimana caranya ilmu aku yang sedikit ini itu bisa kepakai di masyarakat kayak gitu. Bahkan dulu pas mau KKN pertama, itu tuh aku harus menghadap ke Bu WD1 ya, dulu itu masih Prof Teti, itu untuk izin KKN-nya lebih awal. Jadi bisa KKN dulu, kalau kami pilihan tuh bisa KKN, bisa PKL. Kalau PKL kan setelah semester 5, ya kan? Kalau misalkan orang pilih KKN harusnya itu setelah semester 6. Karena apa? KKN itu di pertengahan tahun biasanya, Iya, bukan di betul. awal tahun. Aku pilih KKN pada saat itu. Tapi kalau aku nunggu semester 6, kayak kenapa harus nanti kalau bisa sekarang gitu. Akhirnya aku daftarnya di semester 4. Dan dulu syarat KKN itu 80 SKS, aku lupa sekarang berapa. Dan kalau untuk mendaftar itu nggak bisa gitu loh. Karena apa? SKS yang masuk memang kamu udah 80 SKS, tapi kan nilainya belum masuk kayak gitu. Akhirnya aku meyakinkan biar bisa masuk, ini KKN-nya nanti setelah 80 SKS karena pas liburan. Jadi nilai udah masuk, udah KKN gitu loh. Akhirnya itu tadi harus menghadap sampai dosen biar meyakinkan bahwasanya Bu, kami itu capable loh buat KKN kayak gitu. Karena waktunya itu saya pikir sekarang ini memang udah waktunya untuk berangkat kayak gitu. Itu sebelum aku tahu KKN-nya akan di Gorontalo ya. Jadi KKN-nya itu ya kita daftar dulu konsepnya daftar ke LPPM namanya dulu, sekarang DRPM. Daftar dulu baru nanti di plotting. Itu KKN-nya namanya KKN tematik dulu. Kalau sekarang sudah punya nama masing-masing karena ada MMD, KKN dokter mengabdi, kayak gitu, KKN kolaborasi, KKN kebangsaan, kayak gitu-gitu. Itu sudah dalam artian, oh sekarang udah terpetakan. Tapi tetap ada masih KKN dokter mengabdi itu tetap ada. Gitu. Oke, berarti tadi udah mulai bridging nih Mas tentang mungkin riset-riset dosen juga ya. Ya, Oke, itu berarti juga. kalau misalnya gitu, berarti sekarang Mas lagi ngerjain riset dosen ya? Iya. Kalau sekarang dan kebetulan besok itu udah monefnya, monitoring evaluasi dari hibahnya itu di Padang. Jadi kemarin baru sampai dari Jogja, terus hari ini tag podcast ya, besok ke Padang. Oh, seminggu sebelumnya juga monef pengabdian di Banyuwangi. Jadi lagi hektiknya nih. Kalau bulan-bulan akhir tahun ini udah lagi hektiknya. Itu di Padang itu monef RKI Riset Kolaborasi Indonesia yang membawakan tema dari topik kolaborasinya adalah pembuatan biodiesel menggunakan katalis DES, Deep Eutectic Solvent kayak gitu. Jadi intinya pembuatan biodiesel menggunakan, kalau yang kami pakai itu pakai toluena sama kolin kayak gitu. Jadi dia katalis asam hitungannya itu untuk membuat biodiesel. Karena sekarang kan riset biodiesel udah lagi naik-naiknya. Bukan diesel doang, biodiesel sih, tapi semua energi terbarukan kayaknya, termasuk bioetanol dan lain-lain. Itu salah satunya. Kemudian kalau yang kemarin udah selesai beberapa yang lagi selesai itu tentang ini biogas. Jadi lebih banyak ke bioenergi karena tadi kan memang di Center of Excellence Bioenergy and Biorefinery itu pembuatan digester biogas itu di Lumajang, sama tahun ini yang lainnya satunya di Boyolali. Jadi kita udah punya rencana bangun biogas, itu kita implementasikan gitu. Jadi
skala penelitian itu bukan lagi lab, tapi udah pilot di lapang kayak Wow. gitu. Karena memang kalau riset ya, riset itu kan pasti luarannya kita kejar dalam jurnal. Jurnal itu untuk kemajuan akademik gitu kan. Tapi untuk di masyarakat secara langsung itu masyarakat tidak akan merasakan. Nah, ketika udah masuk implementasi, masyarakat bisa merasakan gitu. Walaupun belum tentu 100% itu working good gitu loh. Belum tentu bisa menghasilkan biogas yang sangat banyak gitu loh. Tapi justru itu langkah yang harus kita ambil, ayo kita cobakan di masyarakat. Kita taruh di sana dan alhamdulillah sudah sekian bulan sudah jalan di Boyolali. Jadi di sana itu udah mulai bukan dari dulu sebenarnya. Jadi di sana itu sebenarnya udah banyak yang pakai biogas. Tapi kita punya rancangan baru dalam artian oh di sana karena sudah terbiasa menggunakan biogas, ayo kita implementasikan rancangan baru yang ada di yang punya kita ke sana kayak gitu. Jadi udah implementasinya udah di sana. Itu sih kalau misalkan yang lagi baru-baru ini running gitu. Oke, kan saya pribadi ikut ini ya Dokter Mafdi gitu ya, Oke. mungkin kayak masih startup awal kan saya angkatan 23 Iya, gitu ya. betul Kalau betul. misal mungkin untuk teman-teman yang lain dari awalnya Mas juga sama mungkin KKN gitu ya. Dokter Mabdi. Iya Dokter Mafdi juga terus nanti mungkin kenal proyek-proyek dosen yang lain. Itu Hmm, tuh gimana gitu Mas biar bisa tetap berlanjut nih awal mungkin ikut Dokter Mafdi iya, sampai kenal ke dosen-dosen yang lain juga dan oke, ikut proyeknya. oke. Jadi ini sebenarnya sudah menjadi apa ya? Sudah ada tren baru ini. Dulu itu nggak ada. Dulu itu nggak ada. Ibaratnya mahasiswa ini ngincer project KKN itu nggak ada. Karena apa? Dulu itu disuruh milih PKL atau KKN. Dan kebanyakan pasti pilih PKL, ya kan? Tapi sekarang sudah wajib KKN dan dokter mengabdi namanya jadi naik ya. Padahal banyak banget skema lain dan kamu bisa mengabdi bukan cuma di dokter mengabdi, bisa juga di MMD atau di FTP itu juga di 3M di tahun Iya ini. betul. Itu tuh eh, cuma jalur yang ibaratnya tinggal yang kamu pilih yang mana gitu. Tapi kalau misalkan memang kamu pengen banget dokter mengabdi nih, dari awal biar linear ya, ini juga salah satu eh, apa sistem yang diberlakukan di dosen aku. Jadi harapannya ketika nanti kita ikut KKN di dosen A, harapannya nanti skripsinya juga di dosen A. Karena apa? Karena kita udah tahu tuh gimana gimana cara kerjanya, terus seperti apa risetnya kayak gitu. Jadi memang kalau bisa itu dari awal itu dipupuk dari KKN. Karena yang paling banyak kontak dengan dosen itu di KKN. Kalau menurut aku ya, selain di kelas. Di situ, kalau memang kamu punya skill dan kamu menonjol, kayaknya dosen pasti bakal take kamu deh. Pasti bakal nandain kamu deh, oh kamu ikut KKN saya aja. Kayak gitu. Jadi kita nggak perlu approach dosen ibaratnya, Bu, saya mau di KKN-nya Ibu gitu. Enggak gitu. Jadi memang kalau memang kamu di situ punya skill dan ibaratnya dosen kamu aware dengan itu ya, itu pasti kamu bakal detect entah dalam dokter mengabdi atau dalam project yang lain. Sorry, dalam hibah yang lain kayak gitu. Jadi memang kalau misalkan kamu mau masuk dokter mengabdi ya kamu tinggal upgrade skill kamu dan yakinkan bahwasanya kamu cocok dengan eh, apa eh, program atau pengabdian yang ada di dosen kamu. Karena dosen kan sudah punya kompetensi ya, dan ketika pengabdian pasti nggak jauh dari kompetensinya. Kayak Pak Bambang Susilo dari awal memang kompetensinya adalah pengolahan pasca panen. Jadi Pinogu yang kami bawa adalah tentang kopi juga sama. Jadi kopi itu ini di sana kan masih secara tradisional ya. Bukan dalam arti tradisional itu kuno ya, malah tradisional itu kalau aku lihat jadi signature kayak gitu. Karena apa? Rasanya itu ya rasa asli yang mereka mau gitu loh. Orang itu tiap hari minum kopi yang seperti ini kayak gitu. Tapi memang kalau untuk masuk ke pasar, kadang kan rasa yang signature itu akan kurang diminati gitu. Makanya dari program pertama itu kita potensinya kita identifikasi dulu potensi di sana dan akhirnya dapat potensinya apa kita kembangkan. Di tahun 2022 berlanjut di desa yang sama kayak gitu. Biasa kalau dokter mengabdi gitu, Mm, 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 dia 2 sampai 3 tahun di satu tempat. mm, Karena apa? Dia KKN-nya itu pengembangan terus gitu. Jadi kalau menurutku kalau setahun doang itu kayaknya nggak cukup mm, mm. kayak gitu. Apalagi kalau jauh sayang banget gitu. Karena apa? Kamu pengabdian di sana, kita kan sebagai akademisi ya. Itu tadi konteksnya kita selalu sebagai akademisi. Fungsinya apa? Transfer teknologi dan lain-lain. Monitoring dan keberlanjutannya itu tetap harus dari kemandirian masyarakat. Nah, membangun kemandirian itu yang menjadi PR terbesar ketika pengabdian.
kayak gitu. Nah, kalau misalkan tadi konteksnya kamu masuknya di jalur pengabdian dan kamu seneng banget ternyata dengan pengabdian, pasti kamu bakal terus apa ya, di diberi amanah lah untuk melanjutkan program pengabdian dari dosen ataupun dari siapapun gitu loh. Dan nanti prospeknya apa sih dengan pengabdian ini? Jangan salah, semua perusahaan itu punya CSR. Nanti dicari sendiri ya CSR itu artinya apa. Atau divisi biasanya Comdev, Community Development, atau Comrel, Community Relation. Nah, kalau kamu sudah fokus di pengabdian, mereka itu tahu gitu skill skill orang yang selalu mengabdi ya, pengabdian itu seperti apa gitu. Komunikasi, pemecahan masalah, terus kontrol emosi apa segala macam itu udah menjadi paket lengkap yang harus dimiliki orang dalam mengabdi sebenarnya di situ. Oke, berarti kalau bisa dibilang relasi akademiknya Mas kan cukup kuat gitu Insya ya. Allah. Nah, kira-kira manfaat terbesar itu apa, Mas? Manfaat terbesar yang pertama untuk diri sendiri ya nge-build aku yang sekarang ya. Jadi kalau misalkan dipikir yang enak-enaknya aja ya, setahun itu udah pasti dibilang hidup secara nomaden kayak gitu. Jadi di bulan Januari di mana, di bulan Februari di mana, atau bahkan di minggu kayak kemarin ini, di minggu kemarin aku di Banyuwangi, terus kemarin gue pulang dari Jogja, terus besoknya ke apa, ke Padang. Itu kalau dilihat kayak enak ya, jadi kamu jalan-jalan tuh kan, lagi rame kayak gitu. Tapi ya apa yang ada sekarang ini bukan benih yang ditanam kemarin dan bukan pupuk yang ditabur semalam gitu loh. Aku dari 2020 dan itu masih kuliah. Dari 2020 sambil kuliah, sambil bantu dosen ya, membersamai dosen, dan itu full pengabdian. Nggak ada di riset dulu aku. Setelah 2021, 2022 baru aku masuk ke riset kayak gitu. Karena ya udah ternyata diberi kepercayaan sampai sekarang masuk ke dalam riset. Kalau dari job desk aku itu biasanya job desknya pengambilan data, terus perancangan alat kayak gitu-gitu, terus pembuatan alat sampai dipakai sampai implementasi kayak gitu. Jadi memang apakah aku senang dengan hal yang seperti itu ya aku jawab aku senang gitu loh. Karena apa, kita nggak bilang itu passion atau enggak ya, karena kalau passion pasti terlalu lebar lah. Karena apa, mungkin kalau misalkan hal yang kita senang kerjain itu hal yang hubungannya dengan akademik, tapi ternyata hobi kita kayak mancing kayak gitu kan, atau melukis atau puisi atau nyanyi kayak gitu kan, ya memang itu namanya hobi gitu loh. Tapi kalau misalkan memang itu hubungannya dengan pekerjaan dan karir dan kamu memang senang gitu kan, ya akademisi itu kayaknya sesuatu yang cocok deh kayak gitu. Jadi selain kita apa ya, jalan kemana-mana bisa kemana-mana itu adalah, kalau menurutku bukan sebuah hadiah tapi konsekuensi gitu. Oke. Jadi kita KKN nih ke Gorontalo, terus ada jalan-jalannya, itu konsekuensi gitu. Karena apa, kamu udah berangkat ke sana, dan kalau udah di sana ya bukan berarti kamu fokusnya mengabdi dan bekerja aja gitu, tapi juga itu konsekuensi kamu nyampe di sana gitu, di situ tadi. Karena ya gimana ya, kalau misalkan kita sudah nyampe di pengabdian itu kita pengen cepet-cepet berangkat nih ke desa, itu malah terkesan kayak kamu itu hanya menggugurkan kewajiban gitu loh. Jadi ya udah dinikmatin gitu loh. Karena ya sebagai yang dulu pernah KKN di daerah yang nggak ada sinyal di listrik sulit ya, itu setelah dari sana udah kayak wah ternyata asik gitu loh. Jadi bonding sama teman-teman KKN itu udah erat banget. Karena apa? Kita nggak ada yang main HP sama sekali. Jadi ngobrol sama perangkat desa, ngobrol sama masyarakat segala macam, itu lebih dapet gitu. Karena kalau misalkan kita udah sibuk sama HP masing-masing itu kayak kita punya dunia sendiri gitu. Tapi kalau misalkan udah nggak pegang itu, kita dunia kita bareng gitu. Ini loh, live itu kayak gini gitu loh. Apalagi di sana itu tempatnya luar biasa ini ya, bagus dalam artian asri. Kemudian semua yang ada di sana itu bisa dikatakan organik karena itu tadi hubungannya sama akses yang sulit dan memang di sana taman nasional. Gitu sih. Oke, oke, very interesting ya. Kalau dari kita udah bicara banyak gitu terkait Hmm, dengan riset, proyek dosen, dan juga mungkin S2 juga gitu ya. S2. Nah, kalau misal kita tarik ke belakang juga nih, Iya, kan kemarin Mas sempat ikut PKMKC dan dapat iya, alhamdulillah Mas di tahun 2020. betul dari Nah, 2020. gimana sih perjalanannya tuh sampai situ gitu? Karena seperti kita tahu teman-teman FKP masih gitu, kayak Betul. Dimas sih tetap gong Iya, gitu. iya, betul Gimana tuh betul. perjalanannya, Mas? Jadi memang dasarnya adalah
kebetulan aku dari itu tadi Kabupaten Pasir, dan di SMA aku itu nggak ada yang namanya karya ilmiah dulu ya, itu nggak ada gitu. Jadi ketika masuk ke dalam lingkungan yang oh karya ilmiah itu kayak gini gitu, building something yang bisa kita pakai atau dipakai orang lain, ternyata sesenangnya sehebat itu gitu. Jadi memang yang harus ditanamin itu bukan biar kita menang lomba gitu, tapi biar kita bisa create something dan itu divalidasi sama orang. Kita jadi juara itu adalah validasi bahwasanya ide kita bagus gitu. Tapi kalau misalkan itu tidak menang, ya bukan berarti itu tidak bagus. Dalam arti itu masih bisa berkembang. Jadi orang itu memberikan waktu untuk ide kita berkembang gitu. Karena nggak ada ide yang matang dari awal. Ide itu dimasak aja terus. Jadi berkembang, 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 dibuild sampai selesai, akhirnya jadi tuh ide kayak gitu. Dan dari awal perjalanan tetap dari PKM Maba. Dari awal itu ini nggak bisa ditiru ya, tapi aku masih ingat banget dulu pas mau pengumpulan proposal PIMBA, besoknya tuh UTS Fisika. Wow. UTS Fisika tuh. Jadi hati itu bimbang kan sebenarnya kan. Kayak besok UTS Fisika, proposal masih jelek gitu kan. Tapi mikir gini, sepertinya kalau mata kuliah masih bisa diulang semester depan. Jadi kalau PIMA kan nggak mungkin diulang ya, karena kan itu PKN maba gitu loh. Ya akhirnya aku lebih banyak mengerjakan di PIMBA-nya. Tapi alhamdulillah fisikanya nggak ngulang sih, Gamelan. Oke. nggak ngulang sih kayak gitu. Jadi dari situ udah di-build tuh. Oh ternyata memang itu pilihan kita gitu loh. Pilihan kita bukan berarti kalau kamu pilih lomba nilai akademikmu jelek, enggak. Kalau jelek itu memang kamunya aja belum bisa approach di sana gitu loh. Ya kalau kamu ikut lomba ya lomba itu adalah pilihanmu dan jangan kamu jadikan beban. Jadi kalau ada orang bilang lomba banyak terus malah membebani akademiknya, ya dia salah. Karena apa? Kalau misalkan kamu kerjakan sebagai beban, itu makin banyak lombanya, makin banyak bebannya gitu. Tapi lomba itu malah hiburan. Karena apa? Kamu bisa berkreasi kayak gitu. Dan tidak ada yang menuntut kamu lomba loh. Kamu memilih di lomba ini. Kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan sampai ada satu tim ada yang hilang-hilangan satu segala macam, dia ngerasa kebeban, ya dia aneh. Oh kamu memutuskan di apa? Di itu ikut lomba ini gitu. Dari situ dari awal aku build tim itu bukan dari kompetensinya, tapi dari internal. Jadi oh aku sama temanku nih pengen nih ikut lomba, ayo kita apa? Kita bikin. Kita nggak cari yang pinter desain, bisa pinter apa segala macam, enggak, karena itu bisa dipelajarin gitu. Kalau bonding dan internal itu malah sulit. Karena apa? Dia akan terpatri di kepalanya adalah, oh aku berteman sama dia cuma karena lomba. Wah itu jelek banget. Makanya akhirnya aku bisa sampai naik. Ibaratnya dari PIMBA juara juga. Dulu timku ya, shout buat Eko dan Yubi ya, yang sekarang sudah menjadi corporate semua dua-duanya. Dan dari PIMBA itu PKMKC, terus masuk ke, dulu namanya Rektor Cup, sekarang LP2 PKM. Apa itu PKM? Dan dulu masih hanya maba aja, khusus maba Tahun kayak gitu. ini juga sih, Mas. Oh iya, nggak ada dari SPV-nya gitu? Oh ada tapi nggak berikutan serta Nggak gitu. ikut ya? Tapi ada yang membimbing Ada. kita gitu. Ya, nah kalau kalau di aku itu ya sama kayak gitu juga ada tapi nggak ikut serta ke dalam lombanya. Itu di FTP 2019. Masih ada tuh videonya, Pak Joko seneng banget lihat videonya tuh. Rektor After Movie Rektor Cup FTP 2019 tuh. Yang FTP juara lagi ya. Kalau nggak salah sebelumnya belum juara, terus 2019 juara lagi. Walaupun di situ aku di perak ya, belum dapat emas di situ, dan di situ atmosfer lomba itu kerasa banget. Kayak diajarin, oh, kamu kalau misalkan nanti masuk ke ruang kelas, jangan duduk paling depan, duduklah paling belakang. Karena apa? Kamu bisa mengintimidasi teman apa lawan-lawan gitu, kompetitor, dan kamu bisa lihat gerak-gerik mereka ngapain gitu. Kalau kamu duduk depan, malah kamu merasa terintimidasi karena dilihatin orang. Pokoknya dari tips-tips kayak gitu, latihan dulu itu latihan di bundaran sampai jam 12 malam, teriak-teriak tuh presentasi. Karena apa? Lomba kan offline semuanya ya. Jadi dilatih terus gitu loh. Makanya aku agak menyayangkan kalau misalkan ada teman-teman diajak latihan lombanya secara offline langsung, tapi mereka malah requestnya lewat Zoom aja. Itu nggak dapet feel-nya, karena kamu di Zoom itu kamu presentasi itu cuma nggak nyampe 10 menit, kamu nggak into di situ. Pasti kamu ke distract yang lain gitu. Tapi kalau misalkan kamu latihannya offline, kamu akan fokus di situ bahkan dalam 30 menit, 1 jam apa segala macam. Dan itu kami ganti-ganti tuh SPV-nya tuh. Karena apa? Buat masukan kayak gitu lomba itu ya, dari PIMBA masuk ke PKM
ya PKM. Awalnya aku diajak, tiba-tiba ditarik tuh sama kakak tingkat, Mbak, aduh lupa namanya, Arisci juga ditarik, tapi belum lolos. Dan di tahun depannya baru aku mendaftarkan 2 PKM dari Pak Joko sama Pak Angki, sama-sama tentang madu, tapi satunya PKMT, sekarang PKMPI namanya. Itu PKMKC dengan Pak Joko. Itu masuk, ternyata yang lolos kodaruluhnya itu yang Pak Joko, yang madu, dengan jadi pengeringannya pakai elektrosmosis duotening namanya. Sedangkan kalau yang pagi pengeringan juga tapi pakai alat ini RH rendah kayak gitu. Ternyata lolos sama Pak Joko. Udah, oh kita lolos ternyata bertiga nih. Bertiga itu satu angkatan. Dulu nih ya, kalau sekarang udah kayaknya nggak relate gitu loh. Karena sekarang lebih harus ke beda angkatan dan beda prodi ya. Iya. Dulu itu kami itu satu angkatan, satu kelas bahkan. Gak usah ditanya lagi satu prodi apa enggak gitu. Bertiga cowok semua tuh, ya kan? Ya kami kebagi aja gitu loh. Oh udah kita kerjain bareng-bareng. Jadwal kita kan sama kan, enak nyocokin apa segala macam. Kita kerjain, kita bikin. Gitu. Udah ternyata tanpa disangka kami lolos. Gitu. Kenapa nggak disangka? Dulu itu kami merasa kami tim kuda hitam. Gitu. Karena ngeliat tim yang lain, wah ini tim adidaya ini. Ada Kahim, ada apa segala macam. Udah banyak track recordnya. Kami enggak gitu. Kami ini orang tiga anak TEP yang pengen masuk timnas aja gitu. Masuk sampai PKM pendanaan, lolos pendanaan, dan info aku lolos timnas itu H-1 berangkat KKN. Oh, Kayak wow. gitu. Dan itu malamnya aku masih pratikum, aku ingat online. Pratikum TPPHP, aspraknya Mbak Grace dulu 17. Masih ingat banget, jadi momen kayak itu kayak besok mau ini ternyata aku timnas. Senang banget sih. Senang banget. Jadi sebentar ya teman-teman, aku KKN dulu nih, nggak ada sinyal di tempat KKN aku. Baru setelah itu baru kita ngobrol itu tadi. Nah, di titik itu juga alasan aku pengen jadi seorang dosen dan jadi ya kita dibilang researcher lah ya, peneliti. Itu aku ngomong tuh ke pendamping aku namanya Mas Arwani dari LPPM, Mas jadi sampean itu kayak gimana sih, jadi kamu itu gimana sih bisa keliling sana sini, bisa survei, hari survei besok kemana-kemana gitu, dikasih tahu gini-gini. Dan di situ kebul tuh di 2020 itu, oh kayaknya aku harus jadi kayak gitu. Ternyata kodarulahnya ya sekarang kesampaian gitu. Di kesampaian pun ya menyenangkan, tapi ya ternyata konsekuensinya banyak kayak gitu, konsekuensinya banyak banget dan harus bisa lebih fleksibel lagi kayak gitu. Nah kembali ke lombanya, masuk timnas. Di situ pengumuman timnas kami tonton bareng di rumah aku ya, di Sejajar itu bareng-bareng, ada PH Mas Adi Rahmatowibowo, ketua RSC 2000 berapa mas ya, pokok TP 2016 beliau nonton di sana sama satu kontingen lagi namanya Yoga, sama siapa, Yoga dan Zaki dari TIP. Di situ ada aku, ada Rian ketua timku, nonton bareng. Ada banget videonya itu, nonton bareng-bareng. Terus pas yang aku harap itu bukan dapat emas presentasi ya, emas poster. Karena apa, aku udah bikin poster ini sebagus banget gitu, ternyata pas diumumin poster gak ada dapat, sedih banget. Presentasi dapat, wah langsung teriak apa segala macam, euforianya udah luar biasa banget. Setelah itu aku memutuskan untuk pamit dari semua lomba dan organisasi. Ketika itu 2020 itu aku pamit karena apa, di hidupku timnas itu udah puncak gitu bagi aku, dan aku pengen quit as a legend gitu. Jadi kayak aku gak mau lagi ngerasain gagal, apa nggak menang apa segala macam, aku gak mau lagi. Tapi konteksnya itu tadi, aku mau quit as a legend dan membantu teman-teman yang pengen dimentoring. Jadi aku bilang aku nggak ikut organisasi, aku nggak ikut lomba lagi. Tapi kalau teman-teman ada yang mau mentoring ke aku, pasti aku dampingi. Karena apa? Ilmu dari Mas Naban itu bukan harus berhenti di aku, tapi harus lanjut dan hidup sampai sekarang. Kayak gitu. Jadi ya ketika aku selesai, udah nggak ada ikut organisasi, nggak ada ikut lomba lagi. Sampai terakhir kemarin. Jadi setelah lulus kemarin itu, dan ini berangkat ke Bandung nanti Desember, itu lomba tentang carbon trading. Lomba pertamanya Asosiasi Carbon Trading, itu Carbon Youth Challenge ya. Di sana, kenapa kami ikut lomba itu? Karena membahas tentang karbon. Pengen belajar nih. Lombanya itu bukan cuma lomba, karena dia workshop gitu kan ya. Jadi sebelum lomba ada workshop, baru nanti final. Ya udah, kami berempat sama semua alumni RSC juga orang-orangnya. Jadi kalau tahu Andika ya, Andika Pap itu dia PH Infocom juga. Dia angkatan 2019 TIP. Terus si Rahmat sama si Roy Kolas Arina Pitupulu. RSC semua juga. Jadi memang
kalau kurasa ya Arisnya memang tempatnya untuk berkembang di lomba dan lain-lain ya, karena ya kebuit semua di situ. Akhirnya kami udah lulus semua. Oh enggak deh, si Rahmat baru lanjut PMDSU yang percepatan program doktor itu di ITS. Jadi aku sama Andika dari Center of Excellence, terus Roy dari corporate ya, dari finansial gitu, terus collabnya sama si Rahmat yang masih study kayak gitu. Berempat membuat ide yang sudah ada idenya dari lama, yang memang sudah menjadi inovasi mitra kami, dan kami pengen kenalkan nih, mitra kami itu punya alat seperti ini. Ayo kita kenalkan di tingkat nasional bahkan internasional. Karena apa? Kami itu ketika ketemu sama mitra dan dia punya inovasi, itu merasa ketika itu tidak berkembang, itu sakit di kami gitu. Karena apa ya? Sayang banget kalau ini sampai terkubur gitu. Makanya konsep utamanya bukan kita harus menang, enggak. Tapi alat ini harus dikenal orang. Dan kita bisa dapat pelajaran dari workshop-workshopnya. Ternyata pengumuman masuk tuh 10 besar, ya kan? Lombanya itu mulai dari Mei. Mei apa April ya? Pengumumannya baru bulan kemarin kalau lolos, dan nanti finalnya di Bandung. Kayak gitu. Jadi ya akhirnya dapat lagi atmosfer lomba, nyiapin kayak oh kita naik kereta ya, kita naik ini ya. Itu akhirnya kayak nostalgia dulu gitu loh. Karena kalau misalkan ditanya aku Pimnas iya, tapi setelah Pimnas sebelum Pimnas itu malah aku udah lomba internasional duluan. Gara-gara diajak kakak tingkat, lombanya di Malaysia namanya INIK dulu. Di Malaka itu bawa ide dari kakak tingkat, ya diajakin aja biar belajar. Ya mungkin sebenarnya itu kan kaderisasi juga ya. Jadi kayak itu ya. Tapi ya dapat happy-nya di situ. Dan setelah itu bumbu lainnya adalah selain aku ikut pengabdian kenal sama dosen, aku di RSC. Karena aku di RSC, aku diajak sama Prof. Yusuf Hendrawan. Pada saat itu masih Wadek 3, itu ke Malaysia. Pertama kali penjajakan ARC Oh, 2019. saya ikut ARC yang tahun lalu di Thailand. Oh iya, di Thailand. Nah, itu 2019 di Malaysia. Dan aku diajak untuk ngefotoin ibaratnya. Jadi ngedokumentasiin karena di 2020 di UB. Oh. Jadi aku ketua RSC, bukan ketua RSC, sorry, ketua ARC yang 2020. Awalnya tuh kita arrange offline, itu tadi COVID. Kayak gitu. Jadi 2019 itu aku diajak, berangkatnya pertama tapi sama Prof. Imam. Pada saat itu Prof. Imam berangkat ke sana duluan, Pak Prof. Yusuf Hendrawan menyusul. Ya kita betul-betul ngeliatin gimana sih lomba ARC itu. Jadi masih ada tuh videonya apa segala macam. Aku masih pakai PDHRS ya, aku masih ingat banget itu. Sendirian mahasiswa ditemenin bapak-bapak pejabat ya, dosen-dosen pejabat kita gitu kan, mau fotoin apa segala macam. Dan di situ aku dapat relasi ibaratnya, oh Kiki bisa motret. Gitu. Jadi selain akademisi kayak oh Kiki bisa motret. Ternyata dari pintu itu juga akhirnya kayak kemarin Prof. Sri Suhartini, Prof. Neneng bikin video buat anugerah Prof. Ono, anugerah dosen berprestasi di tingkat nasional itu, akhirnya minta bantu aku. Dan dalam artian Pak Hendrik juga di tahun lalu minta bantu untuk bikinkan video dosen muda berprestasi. Kalau tahun ini malah aku diminta bantuin dosen teknik kimia, Bu Kristina sama yang motret itu tadi. Jadi selain sebagai akademisi memang Kiki bisa motret kayak gitu. Konteksnya kayak Kiki bisa motret aja, ya udah. Di situ relasi kayak gitu tuh nggak terduga itu. Karena apa? Aku di Aris itu pas masih anggota muda gitu. Diajak ke sana ya buat motret, literal motret gitu. Baru di tahun 2020-nya ARC jalan, COVID, ARC itu pengen dibikin besar banget ya pada saat itu, pengen melibatkan semua LKM termasuk BEM apa segala macem. Tapi aku nggak mau tuh jadi couple, aku bilang aku jadi kecewa acara aja Pak, nggak apa-apa. Karena apa, kalau aku jadi couple, anggota-anggota aku itu kan pasti cuttingku, karena aku maba pada saat itu. Ya kan, jadi kayaknya aku belum bisa deh, belum pantas deh kayak gitu-gitu jadi kecewa acara. Tapi ternyata eh, bencana COVID datang, itu katanya Prof. Rosnah itu dipospon. Ya, dipospon. Tiba-tiba H+3 lebaran kalau nggak salah, aku dikontak Mas Dimas Setiaji, ketua ARC pada saat itu, bilangnya ARC dijalanin. ARC dijalanin. Di tetap dilaksanakan online. Ya udah aku minta anggota dari
RSC 6 orang kalau nggak salah. Ada Yelin, ada Hani, ada eh, lupa lagi. Pokoknya yang lainnya itu ya. Maaf ya teman-temannya aku lupa. Berenam untuk ngebuild lomba online. Lomba online itu bahkan tidak ada Zoom meetingnya. Karena pada saat itu konsepnya adalah subject paper kayak gitu. Jadi paper, kemudian ada video ada tapi video sama poster. Jadilah lomba ARC online pertama. Jadi online semua tuh, PIMNAS online gue pertama, ARC online gue pertama juga, kayak gitu. Oke. Sebenarnya tahun ini juga di UB Mas Iya ARC, ya. iya ya. Akhirnya ya. Lagi, iya kan kalau kan Thailand lagi Iya di ya. Malaysia kan gitu, tapi kayak seru sih, saya nggak sabar aja melihat gitu ya. Betul betul Karena betul. di Thailand tuh oke banget Iya gitu, jadi iya, kayak rame UB banget harus ya. bisa lebih top of Harus itu ya. lah, harus kalau kayak gitu. Oke, Ini nah kita berarti tukarnya kan tuan rumah kedua lagi, iya. kayak gitu. Walaupun yang tahun pertama Di online. online. Berarti Fight League UB lagi gitu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, nah kalau misalnya tadi kita udah banyak banget nih ngobrolnya gitu ya Mas. Kalau saya rasa Mas berarti dari mahasiswa sampai sekarang tuh aktif banget gitu. Nah kira-kira gimana sih gitu atau kayak pesan apa yang paling penting untuk mahasiswa tuh tetap aktif gitu ya, even after mungkin setelah selesai kuliah gitu atau mungkin ya gitu deh mungkin gimana? Oke. Eh, pada saat kuliah ataupun after kuliah, kenapa menjadi aktif itu sangat menyenangkan? Karena apa? Kamu tuh punya energi yang besar pas masih masuk kuliah gitu. Jadi ya lampiaskan energimu gitu. Nggak harus dalam konteks penelitian dan pengabdian. Apapun itu membuat karya dan lain-lain juga itu termasuk aktif kayak gitu. Selama itu bisa memunculkan sesuatu atau bahkan bisa berdampak buat orang lain kayak gitu. Karena eh, apa ya? Kalau kamu masih mikirin diri kamu sendiri, kamu akan menjadi tidak aktif pasti. Karena kita fokus sama diri sendiri gitu. Makanya harus fokus ke mulai berpikir tentang entah lingkungan ya paling sederhana. Kita nggak usah mikirin orang deh, kita mikirin lingkungan aja deh. Kamu mulai dalam artian membuat karya atau campaign yang menjaga lingkungan apa segala macam, kayaknya kamu bisa bisa lebih upgrade dan uh, develop diri kamu sendiri kayak gitu. Dan kalau dari aku sendiri, apa yang bikin aku terus bersemangat dan terus menjadi orang yang eh, pengen A, pengen B, pengen C itu ya kamu harus patok satu tujuan kayak gitu. Jadi kayak ibaratnya, oh kamu kuliah, target kuliah kamu adalah lulus, ibarat gitu. Nah, caranya kamu mulai buat lulus itu apa gitu. Terus kalau udah kamu punya target itu, oh ternyata targetmu kurang menantang, berarti lulus dengan apa? Misalkan lulus dengan PIMNAS kayak gitu, ya udah berarti kamu susun strategi gimana caranya kamu bisa lulus dengan PIMNAS kayak gitu. Jadi kalau kamu nggak bisa bikin rencana hidup selama 5 tahun 10 tahun ke depan, minimal 1 tahun kamu tahu mau ngapain. Kalau nggak ngerti 1 tahun mau ngapain, 1 semester deh kamu ngapain. Karena apa, kepanitiaan itu kan pasti udah di spill kan sama PH-PH ya. Oh nanti ada panitia ini, panitia ini. Kamu spill, kamu kepikirin yang mana mau kamu ikutin gitu loh kalau untuk sekarang. Dan nanti setelah kamu mau lulus dan kamu mulailah pilih pekerjaan yang seperti apa gitu. Jadi fokus dulu lulus dan kamu memilih pekerjaan kamu apa. Apakah lanjut S2? Boleh banget. Apakah ke apa? Ke industri? Boleh banget. Apakah build bisnis? Boleh banget. Bahkan kalau build bisnis kamu bisa cicil dari sekarang. Salah satu teman aku dan juga selalu menjadi mitra di FTP si CV Poti itu, ya profil Korni itu, ya dari awal dia memang udah nge-build bisnisnya itu dari pas jadi RSC gitu. Dari sorry, apa pas RSC apa setelah RSC ya. Pokoknya dia itu mulai dari zaman kuliah sudah nge-build itu dan sekarang udah luar biasa. Aku bilang sukses gitu. Temanku juga yang lain namanya Raffi Priaji itu dari THP, aku lupa dia biotek apa ITP, dia yang ini nama bisnisnya adalah Ramu Racik. Ramu Racik itu dia bikin minuman kombucha kayak gitu. Dan sekarang lagi kerja sama Prof Elok kalau nggak salah. Jadi ya itu tadi relasinya balik ke kampus lagi gitu ternyata. Dan building apapun yang kamu build itu pasti kamu seneng banget, itu pasti nanti bisa memberi manfaat untuk orang lain maupun dalam ekonomi, sosial ataupun sesuatu yang tidak terduga gitu sih. Oke, sebenarnya itu closing question kita sih Mas. Tapi sebelum kita tutup, boleh ada closing statement dari Mas Kiki? Closing statement ya, oke. Closing statementnya mungkin
lebih ke ini ya, lebih ke kalau misalkan kamu sekarang berpikir untuk dirimu sendiri, ya kamu harus putar arah lagi gimana caranya kamu bisa berpikir untuk orang lain. Gitu sih. Oke, 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 sangat deep ya kalau diskusinya. Oke, terima kasih banyak nih Oke, Mas Kiki udah terima kasih banget ngobrol-ngobrol ya. gitu ya. Dan sebenarnya Mas Kiki pernah jadi speaker ya untuk Speaker, Pimba 2 tahun lalu. aku nggak ngitung sih. Kayaknya Jadi pernah ya. pernah Pimba pernah. Jadi biasanya tapi aku biasa main di ide. Hmm, Kadang bukan di kepenulisan. Karena kalau misalkan di ide itu aku seneng aja gitu loh. Memutar balikan brainstorming apa segala macam itu seneng banget. Tapi intinya rumusnya itu kan cuma di teknologi, masalah dan potensi. Udah itu aja. Muter-muter di situ udah bahas itu nggak bakal habis, ngebahas 1 jam 2 jam tuh nggak ada habisnya. wow, oke, Gitu oke. sih. So kayak saya pernah datang ke pas Mas jadi speaker gitu. Oh Jadi kayak gitu. wah ternyata Offline. ngobrol offline Oh iya. di aula gedung di Lokan waktu itu. Kalau nggak salah Oh so dipanggilnya Mas Kiki gitu. iya. Terus kayak oh kayak ini sama nih orangnya Kayak itu gitu. pas aku pakai jaket Aris C ya. Nah itu saya lupa sih kalau Jadi itu. dulu itu aku kalau di tahun kedua itu sempat bikin jaket Aris C, berarti setelahnya nggak ada. Terus sekarang ada lagi kan ya. Hmm. Dulu tuh ada jaket Aris C warna biru itu. Kayaknya Oh, aku pas itu deh, pas masih Bowen ya ini ya. iya kayaknya. Iya, Iya. Bowen. Bowen. Oke, oke, berarti kita udah banyak banget insight nih ya Mas Siap, ya. siap. Terima Dari kasih timur ke banyak. barat gitu. Oke, Ah, makasih banyak Mas oke, Kiki, ya udah ngasih sama-sama banyak banget. insight yang sangat banyak gitu Iya, ya. Dan sama-sama. mungkin teman-teman penonton juga jadi lebih tahu gitu kalau misalnya a life after college, Mm-mm. apakah S2 itu gimana, project Mm-mm. dosa atau hibah-hibah tadi itu Iya, betul gimana, betul. dan sedikit tentang PKM juga gitu PKN ya. ya. Karena FTP is not FTP without PKM. Betul, betul, betul. Oke, terima kasih atas Iya, waktunya, cerita dan sama-sama. juga inspirasinya ya Mas. Iya, Gitu. terima Semoga kasih sama-sama. sukses terus, lancar terus Amin, ya amin, Pak. amin. Sukses Gitu juga ya. buat kamu juga Iya ya. siap. Oke. Oke Oke. Sobat Agritek, jangan lupa follow Instagram kami @arscftpub untuk update selanjutnya. Akhir kata saya Talita Atta Fatihah pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, terima Oke, kasih. thank you Mas.